Shalom Bapak Ibu. Ya, kita mau sore hari ini datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji Dia karena memang Dia Allah yang layak dipuji. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini yang sudah Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan sore hari ini bukan suatu sore yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus Engkau bekerja sore hari ini. Kami mohon Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan kami yang datang di dalam segala permasalahan kami, dalam keadaan sakit, pergumulan kami, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang datang menyembuhkan, turut campur tangan untuk Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami itu boleh terselesaikan dengan baik. Kami mohon sore hari ini kuasa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kami mohon kepada Engkau ya Bapa yang baik untuk mujizat-Mu boleh terjadi sore hari ini. Kelepasan boleh terjadi. Kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Amin. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami serahkan setiap pujian penyembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang layak disembah. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita pujikan Dia. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Katakan dengan segenap hati, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allahku, Yesus Kristus Tuhan Allahku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Katakan dengan segenap hati, sebab Tuhan baik. Ya Tuhan, kami percaya sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Biarlah kita boleh terus merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kalau kita boleh menghitung hari-hari kita, setiap kebaikan Tuhan itu melampaui segala akal kepikiran kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita sanjung Dia lebih lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi ya Tuhan. Haleluya. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku.
baraso inatanga na tokuroso kiana kara parashiana kara baraso kiana kara barasida. Oh hallelujah. Kira bara parashiana kara patakaso kiana tanga na tokuroso kiara para kara kara sede kerese yala bala sede kerese kiana tanga na tanga na tanga na tanga na tokuroso. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya. Kira pase de kerese de kerese de kerese de kerese de kerese. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kira sodo koroso do koroso. Ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara lebih lagi sore hari ini. Engkau akan berbicara lebih Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, berbicaralah sore hari ini. Untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita akan memberikan korban pujiannya, korban persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memujikan seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dan yang mereka belum sempat memberi. Kami percaya berkat-Mu sama atas setiap kami, dan kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan setiap kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau. Bahkan kami berkatakan lebih daripada cukup makan dan minum Engkau cukupkan atas hidup kami. Berkati persembahan ini, berkati hamba-Mu yang sebentar akan melayani dengan berkat-berkat yang dari surgawi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Engkau baik bagiku sampai akhir Tuhan, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah pujian ini yang mengingatkan bagi setiap kami Tuhan, apapun yang terjadi kami mau terus setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi atas setiap kehidupan kami mau mengikut Engkau ya Yesus. Biarlah kami boleh sampai akhir, sampai kami menutup mata kami boleh didapati Engkau setia ya Tuhan. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati untuk WL Singer, bahkan pemain musik yang sudah melayani dalam tim pemuji Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau memberikan mereka pengurapan ya Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar akan sebagian dari perkataan firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat-Mu, untuk kami memahami akan setiap suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Kita diberkati Tuhan, amin. Siapa yang di sini saat ini mengalami yang namanya kelelahan? Siapa yang saat ini mengalami lelah? Ada? Bisa angkat tangan? Lelah ini berbicara bukan karena kita sudah beraktivitas, bukan hanya kita berbicara tentang karena seharian penuh kita sudah bekerja. Tapi yang saya tanyakan di sini, saat ini adakah di antara kita yang lelah dalam menghadapi kehidupan? Ada? Saya mau lihat tangannya, enggak usah malu. Saya pun terkadang lelah. Terkadang saya lelah, enggak usah malu. Nanti siap-siap ya, maju ke depan untuk bersaksi. Oke, nah seringkali kita itu mengalami yang namanya lelah secara jiwa, secara pikiran, secara hati pun kita lelah. Bahkan kalau saya mau sedikit cerita, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin ini juga dirasakan oleh rekan-rekan saya, bahkan juga Bapak Gembala. Kami sebenarnya juga sering mengalami yang namanya lelah jiwa kami, lelah hati kami. Karena apa? Bapak Ibu, tidak gampang kita yang namanya ngemong jemaat itu tidak gampang. Tidak mudah kita itu menggembalakan jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami untuk digembalakan. Tidak mudah. Belum kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan pastinya
Yang namanya manusia pasti punya pergumulan, pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Dan ini seringkali membuat kita itu merasa lelah. Tapi ingat, di dalam kelelahan yang kita alami, ada kuasa Tuhan yang sedang akan dikerjakan untuk kita. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Asal apa? Seperti pujian tadi dikatakan, sampai akhir ku tetap setia. Jangan dikira sebagai seorang hamba Tuhan kami terus hahihi, terus kami wah nyaman-nyaman saja. Enggak Bapak Ibu, kami juga jujur saja seringkali lelah dalam pelayanan, dalam tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Tapi kami yakin percaya bahwa ada Tuhan sumber kekuatan kami. Saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu pasti percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Sehingga judul firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul, jangan biarkan aku lelah. Yuk katakan bersama-sama sambil pegang dada kita. Katakan 1, 2, 3. Jangan biarkan aku lelah. Ini merupakan kata-kata profetik. Ini adalah kata-kata penghiburan buat kita. Jangan sampai kita lelah, apalagi ketika kita melayani Tuhan. Jangan terus kita mundur. Kita seringkali lihat ketika seseorang mulai mengalami kelelahan, ketika seseorang mulai mengalami yang namanya depresi, ketika ada seseorang yang mulai mengalami banyak masalah, mereka justru undur dari Tuhan. Saya sering menemukan hal-hal demikian. Tapi kemarin waktu saya mempersiapkan perkataan firman ini, begitu Tuhan memberikan judul, ini judulnya. Mulai hari itu juga Tuhan melatih. Melatih apa? Saya merasakan yang namanya capek luar biasa, lelah yang luar biasa, itu saya rasakan. Bahkan kemarin ketika kami pelayanan di Cilacap, ada rekan kami yang tiba-tiba masuk rumah sakit. Kalau secara pikir manusia, kalau kita egois, kita bisa tinggal. Tapi bukan seperti itu. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memiliki kepedulian. Ini seringkali yang kita tidak sangka-sangka. Kalau kita pakai pikiran manusia kita pasti merasa, aduh Tuhan kok gini ya. Aduh Tuhan kok aku lelah ya. Aduh Tuhan aku kok capek ya. Enggak apa-apa. Kita merengek kepada Tuhan tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Dan saya membuktikan itu. Ketika saya mulai merasa capek, ketika saya pribadi mulai merasa lelah, di situ ada kekuatan Tuhan yang sempurna yang dapat dirasakan. Apa yang sekarang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi permasalahan kita saat ini? Jangan lelah. Tuhan itu setia terhadap kita. Jangan biarkan aku lelah. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Amin. Jadi ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus
Ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus bersama Silas dan Timotius. Dan kenapa kok surat ini sampai ditulis? Surat ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, di mana pada saat itu jemaat di Tesalonika sedang mengalami yang namanya penganiayaan atau penderitaan karena iman mereka. Jadi jemaat pada saat itu, jemaat Tuhan yang menganut ajaran Paulus, yang menganut ajaran kebenaran, mereka mulai diintimidasi. Mereka mulai mendapat yang namanya penganiayaan. Mungkin saat ini kita semua tidak menghadapi hal yang demikian. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi permasalahan, persoalan yang mungkin menurut pikir manusia kita itu adalah hal yang berat. Tapi kalau kita meniru teladan Paulus, di sini ada hal yang luar biasa. Dikatakan tadi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam. Saya mendapat satu rema. Kenapa kok ayat ini bisa mengacu kepada supaya kita tidak lelah? Teladan Paulus di situ menyatakan bahwa siang dan malam. Bukan siang dan malam, siang malam. Jadi sepanjang waktu Paulus itu tidak kenal lelah. Tadi saya katakan bahwa jemaat di Tesalonika pada saat itu mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka mengalami yang namanya penderitaan. Mereka mengalami yang namanya intimidasi yang luar biasa karena iman percaya mereka kepada Tuhan tentunya. Tapi Paulus memberikan hiburan, memberikan penghiburan bahwa suatu saat nanti jerih lelah mereka itu tidak akan sia-sia. Seperti halnya hidup kita. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan hal-hal yang melelahkan batin kita, dengan hal-hal yang melelahkan hati kita, dengan hal-hal yang melelahkan pikiran kita. Tapi sebenarnya di sini Tuhan ingin melihat bagaimana kesungguhan hati kita. Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap maju? Apakah kita akan tetap mengiring Tuhan? Atau justru mundur dari Tuhan? Tadi sempat saya katakan, sekarang waktu-waktu ini banyak anak-anak Tuhan, mereka ketika mengalami kelelahan, hati mereka lelah, pikiran mereka lelah, mereka justru undur dari Tuhan. Hal ini salah. Hal ini tentunya keliru. Karena apa? Ketika kita sedang menderita, di situ kuasa Tuhan itu sedang akan dinyatakan sempurna atas setiap kita. Nah, kenapa kok sampai Paulus itu memberikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika? Paulus memiliki kerinduan, dia ingin mendorong dan memberi kekuatan kepada jemaat di Tesalonika. Tentunya kenapa? Karena jangan sampai mereka itu meninggalkan Tuhan. Jangan sampai dengan penderitaan yang mereka hadapi, mereka jauh dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai persoalan, permasalahan, gesekan dengan sesama jemaat itu menjauhkan kita dengan Tuhan. Jangan sampai. Nanti akan rugi. Justru ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita harus giat datang cari Tuhan.
Saya yakin di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Kalau kita memiliki sudut pandang yang positif, ketika kita memandang masalah itu dalam hidup kita, di situ Tuhan sedang ingin melihat level kita. Ketika kita bisa menghadapi masalah kita, di situ Tuhan akan menaikkan pangkat kita. Jadi tetap setialah. Walaupun penderitaan itu terjadi atas kita, walaupun persoalan itu terjadi atas kita, Paulus ingin memberikan kekuatan, dorongan bagi setiap mereka yang mengalami penganiayaan. Bahkan tujuan Paulus, dia sebenarnya ingin menjelaskan misinya, misi bersama rekan-rekannya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Pada saat itu, selain ada pengajaran dari Paulus, di situ juga ada pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi palsu. Mereka mulai menawarkan, ikut Tuhan itu banyak penderitaan. Bahkan mereka mulai mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak akan terjadi. Sehingga jemaat pada saat itu mulai terguncangkan. Iman mereka mulai terguncangkan. Sehingga di sini tugas Paulus, dia mau menjelaskan misinya. Bahkan dia mau mengatasi yang namanya kebingungan. Tentunya kebingungan hal kebenaran. Karena dengan adanya nabi-nabi palsu pada saat itu, dengan ajaran-ajaran jauh dari Tuhan, dengan ajaran-ajaran yang di luar Tuhan, banyak iman mereka terguncang. Sehingga mereka bingung. Kalau saat ini di kehidupan nyata, tanpa kita sadari, sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan hanya senang mendengarkan firman Tuhan tentang berkat. Hati-hati. Ketika kita hanya mendengarkan tentang berkat, kalau karakter kita tidak mau dibentuk, justru suatu saat kita akan mati. Karena apa? Kita tidak mengetahui kebenaran bagaimana kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan hal yang mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Pasti sulit. Saya pun juga mengalami. Enggak mudah jadi hamba Tuhan. Sudah melayani, sudah tekun melayani, bahkan jam-jam ibadah tidak pernah ditinggalkan. Tapi kedua orang tua diambil. Kalau saya masih memikirkan pikiran manusia saya, pasti saya sudah berontak kepada Tuhan. Pasti saya sudah, Tuhan aku lelah ikut-Mu. Tapi jangan sampai kita lelah ikut Tuhan. Justru harus semakin giat ikut Tuhan. Mungkin taraf persoalan yang kita hadapi setiap orang itu beda-beda. Tapi Tuhan pun punya 1000 cara untuk menolong kita. Meskipun kita capek, meskipun kita lelah, tapi Tuhan mau kita itu tetap setia sampai akhir. Begitu juga dengan Paulus yang pada saat itu menjadi bapak rohani dari jemaat-jemaat di Tesalonika yang mengalami penganiayaan. Dia terus memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada setiap mereka, memberikan dorongan kepada setiap mereka. Supaya apa? Paulus ingin jemaat yang pada saat itu sudah diubahkan, jemaat orang percaya pada saat itu di Tesalonika,
mereka tetap setia pada Tuhan. Dan saya yakin juga Bapak Gembala kita bernama Paulus Aribudiono. Bapak Gembala pasti punya cita-cita supaya apa? Jemaat di tempat ini itu diubahkan dan tetap setia bersama Tuhan. Saya yakin. Sebab apa? Hidup di luar Tuhan mungkin sekilas terasa enak. Mungkin hidup di luar Tuhan terasa wah tidak ada apa-apa. Dan mungkin seringkali kita iri. Kita ikut Tuhan jadi orang Kristen. Mungkin kita mulai merasa capek ikut Tuhan. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dan kenapa kok sampai orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka justru hidupnya nyaman, seakan-akan hidupnya itu penuh damai sejahtera. Karena apa? Iblis itu tahu suatu saat orang yang tidak kenal Tuhan, mereka pasti akan jatuh sendiri. Ini yang harus menjadi iman kita, bahwa kita harus tetap setia ikut Tuhan sampai akhir. Jangan kita pakai pikiran manusia kita. Karena lelah kita mulai nyeleweng dari Tuhan. Karena lelah kita mulai keluar dari jalurnya Tuhan. Karena lelah kita mulai yang namanya jauh dari persekutuan. Jangan sampai seperti itu. Sangat disayangkan, eman-eman. Saya yakin bahwa kita semua pasti ingin jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saya yakin, jangan sampai kemarin kita sudah diperhadapkan dengan gambar neraka. Orang yang hidup di luar Tuhan, yaitu nanti hadiahnya. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, walaupun merasa lelah, Tuhan sudah menyediakan hadiah yang luar biasa. Nah, kenapa kok di slide selanjutnya saya berikan sebagai pengingat? Ada yang pernah ingat ayat ini? Ayat Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-10. Dulu pernah disampaikan oleh Bapak Gembala di 4 tahun yang lalu. Saya juga heran. Ketika saya mempersiapkan firman ini, sekilas Tuhan itu mengingatkan. Lukas 17 ayat 10. Bukan cuma hanya sekedar itu saja. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari di channel YouTube GBT KAU Temanggung. Ini juga berbicara tentang lelah. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Yuk kita baca Lukas 17 ayat yang 10. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ayat ini pernah disampaikan 4 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita tetap bisa berjalan bersama Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak sampai lelah ikut Tuhan? Ya ini, tadi dikatakan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Inilah tugas seorang hamba, tugas seorang anak Tuhan, supaya kita tidak sampai lelah, supaya kita tidak sampai menyerah. Kita harus, mungkin bisa tolong dibesarkan saja. Nah, kita harus dalam hati merasa bahwa kita itu hamba-hamba yang tidak berguna. Yang bisa kita lakukan ya kita melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Ketika kita mau melakukan sesuai apa yang Tuhan mau, di situ kita tidak akan terasa lelah. Kita tidak akan pernah merasa capek. Karena apa? Dengan kita merasa bahwa kita hamba yang tidak berguna, kita pasti punya hati untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita bertolak belakang, merasa wah aku ki wong sugih, aku ki wong duwe, wah aku ki wong menang. Hati-hati. Saat kita punya hati seperti itu, justru kita akan semakin jauh dari Tuhan. Justru kita akan menjadi orang yang capek. Karena apa? Kita merasa wah aku. Tapi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau kita mau merendahkan diri, mau menundukkan diri kita pada Tuhan, di situ Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Apapun persoalan Anda, apapun permasalahan kita, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Kemudian ayat yang kedua, ini pernah disampaikan di 3 tahun yang lalu. Judul tema khotbahnya adalah jeri lelahmu tidak akan sia-sia. Roh Kudus membuat saya terheran-heran. Kenapa kok ayat ini bisa muncul? Kenapa kok Tuhan mengingatkan ayat ini? Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita mau bersekutu di dalam Tuhan. Mungkin sekarang keadaan yang membuat kita lelah, tapi ketika kita mau bersekutu bersama Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, lihat, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dan dari kalimat ini, Tuhan sebenarnya sedang ingin secara tidak langsung menjelaskan, nih loh, aku sudah menyediakan buatmu ini. Yuk, mbok kamu setiau, ojo lelah, jangan mundur, tapi tetap giat dalam persekutuan. Jangan terus kita meninggalkan persekutuan. Nasihatnya kita harus berdiri teguh. Jangan sampai kita goyah. Berbicara jangan sampai kita goyah, ini seringkali bertentangan dengan keadaan dunia yang saat ini. Seringkali ketika kita menemui yang namanya kesulitan-kesulitan, mulailah pikiran kita yang jalan, bukan pikiran Tuhan yang jalan. Padahal hal ini pun bisa membuat kita lelah. Ketika apa? Kita menggunakan pikiran kita sendiri, tapi Tuhan tidak berkehendak, dan ternyata ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita, sehingga kita mudah kecewa. Makanya apapun yang kita hadapi saat ini, tanya sama Tuhan,
Tuhan aku kudu piye? Tuhan aku kudu gimana? Tuhan punya banyak jawaban buat kita. Tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan tujuan supaya kita tidak kenal lelah dalam mengikut Yesus. Tadi sudah dikatakan bahwa kita ikut Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangan, pasti banyak hambatan, pasti banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan yang akan memampukan kita. Asal apa? Kita mau rendahkan diri kita. Asal kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mau ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan maunya ini, ya ikuti. Tuhan maunya itu, ya ikuti. Tuhan maunya kita pelayanan, ya layani. Pelayanan itu adalah suatu hal yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi, siapapun kita, ketika Tuhan percayakan kamu melayani, ya harus selalu siap. Bahkan pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan. Kita pun harus bisa memberikan hati kita. Kita pun harus bisa memberikan hidup kita. Jangan terus kita mau pelayanan tapi hidup kita masih asal-asalan. Bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau melayani Tuhan tapi hati kita asal-asalan. Tuhan mau hatimu. Tuhan bukan mau hartamu, tapi Tuhan mau hatimu. Kita mau belajar dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Apa yang harus kita lakukan supaya apa? Kita tidak lelah ikut Tuhan. Supaya kita tidak lelah melayani Tuhan. Supaya kita tidak lelah hidup sebagai jemaat Tuhan. Supaya kita tidak lelah dalam bergereja. Bagaimana? Yang pertama, ayat 4 di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat, tolong dibacakan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia. Bukan untuk menyukakan manusia, lanjut. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ini poin pertama. Miliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Berbicara pelayanan tidak harus di atas mimbar. Pelayanan bisa dilakukan sebagai pendoa. Pelayanan bisa dilakukan sebagai usher atau penyambut jemaat. Bisa juga sebagai kolektan, penari tamborin, pemain musik. Apapun bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Asal apa? Kita punya motivasi yang benar. Motivasi itu dorongan, hasrat, atau keinginan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya hal positif. Tapi sangat disayangkan, terkadang tanpa kita sadari, kita seringkali ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup berjemaat, ketika kita bergereja, kita mulai memiliki motivasi-motivasi yang salah. Sehingga ketika kita memiliki motivasi yang salah, kalau orang Jawa berkata, ujung-ujungnya kecentok, ini gawat. Pasti akan kecewa. Pasti akan mudah menyerah.
pasti akan berkata, capek ikut Tuhan, capek nang gereja kono. Bapak Ibu, saya dulu waktu selama masih kuliah sudah sering melayani di gereja A, melayani di gereja B, melayani di gereja C. Semua gereja itu sama. Tapi terkadang tanpa kita sadari, kita sering berkata, wah gereja kai apik dibanding ke gereja kai. Hati-hati. Kita bisa berkata bahwa gereja itu bagus dibandingkan gereja itu jelek. Karena apa? Karena kita tidak mendalami. Setiap hari kita tidak di situ. Coba kalau kita di situ setiap hari. Permasalahan gereja itu sama saja. Makanya kadang kalau saya sendiri mendengar, wah kaik nganu lho, wis rasan-rasan arek metu saka gereja. Dalam hati saya ketawa. Kenapa kok ketawa? Soalnya di gereja manapun itu sama. Hanya awal, hanya di muka saja kelihatannya baik. Coba mendalami, coba seminggu tidur di gereja tersebut, kita akan lebih tahu. Kita bersyukur kita punya gereja yang luar biasa. Tuhan percayakan gedung gereja yang nyaman. Tuhan sediakan seorang gembala yang cukup memperhatikan kita. Coba kalau misalkan kita berada di gereja yang sangat besar dengan jemaat yang ribuan atau puluhan ribu, ada gembala memperhatikan? Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita merasa kurang dan kurang. Sehingga motivasi kita itu mulai diracuni. Sehingga motivasi kita mulai salah untuk bergereja. Hati-hati. Mungkin Tuhan saat ini diam. Tapi Tuhan punya waktu. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak lelah menjadi jemaat, menjadi pelayan Tuhan. Miliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Yang kedua di ayat yang ke-6, tolong saya dibacakan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, ini merupakan perkataan dari para rasul pada saat itu. Ini juga merupakan perkataan dari Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Bapak Ibu bisa garis bawahi, tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tidak sampai lelah. Kita jangan sampai ketika kita bergereja, ketika kita melayani Tuhan, kita mau mencari yang namanya pujian. Tadi dikatakan, tidak pernah kami mencari pujian, tentunya dalam pelayanan. Hati-hati dengan pujian. Jangan haus oleh karena validasi. Apa itu haus validasi? Ini berbicara tentang kondisi psikologis di mana seseorang itu memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk mendapatkan pengakuan, pujian ataupun persetujuan dari orang lain. Nah, ketika kita mulai memiliki hati, wah aku mau di sana, aku mau nyumbang.
nek iso sampai uang itu weruh. Hati-hati. Ketika kita mulai memiliki pemikiran yang seperti ini, ketika hati kita mulai ingin mencari pujian, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, kalau ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan realita, kita akan kecewa. Bahkan kita akan mudah lelah. Makanya kita bisa melihat, bahkan saya yakin kita semua bisa memperhatikan ketika ada orang yang mulai lelah, mereka pasti akan undur dari Tuhan. Tapi di sini kita bersyukur, kita jangan sampai mencari yang namanya pujian dari manusia. Tapi carilah pujian itu yang berasal dari Allah. Karena ketika kita menerima pujian dari Allah, kemuliaan itu akan turun atas kita. Tuhan akan berikan anugerahnya. Asal apa? Ini loh. Tadi di poin pertama dikatakan motivasi kita harus benar. Kemudian apa? Kita jangan sampai mencari yang namanya pujian. Kalau dua hal ini disatukan, kesimpulannya itu kita harus bisa benahi hati kita. Hatimu, hatiku itu harus benar di hadapan Tuhan. Karena ini berbicara tentang pujian, berbicara tentang motivasi, itu berbicara tentang hati. Jangan sampai kita gila hormat. Hati-hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mulai gila hormat. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita minta dipuji orang. Hati-hati. Ketika kita tidak mendapatkan itu, kita akan mulai undur. Kita akan mulai punya pikiran, aku capek ikut Tuhan. Wong-wong kae kok kaya ngono ya. Orang-orang sekitarku kok kaya ngono ya. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Poin ketiga. Ini yang sangat penting. 1 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita itu tidak lelah, kita harus miliki yang namanya kasih. Miliki kasih adalah dasar yang harus dimiliki kita, orang-orang percaya. Kita anak-anak Tuhan harus miliki kasih. Ini juga berbicara tentang hati kita lagi. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan, ikut Tuhan itu harus didasari dengan kemurnian hati. Ketika kita punya hati yang murni ikut Tuhan, apapun keadaan gereja itu, kalau kita punya hati, ya kita akan tetap semangat. Kita tidak akan pernah lelah. Karena apa? Kita mau memiliki kasih buat Tuhan. Ini yang terutama. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada setiap kita untuk mengasihi. Tugas kita juga bisa mempraktekkan kasih itu. Seringkali kasih ini bertolak belakang dengan gesekan yang seringkali kita alami. Kalau kita hanya berfokus kepada gesekan, pertengkaran, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memiliki kasih. Kasih juga bisa dipraktekkan ketika ada orang lain, ketika ada rekan jemaat kita yang sedang mengalami masalah, kita tunjukkan kasih kita. Kita tunjukkan kepedulian kita. Berbicara tentang kasih, saya juga sering mengalami
ketika kedua orang tua saya masih ada, kondisi mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Seringkali saya diperhadapkan dengan kondisi orang tua yang seperti itu, tapi Tuhan mau saya tetap melayani orang lain. Kalau saya tidak memiliki kasih, ya saya pasti tidak akan melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kita belajar. Kalau kita mau jadi sempurna di hadapan Tuhan, kita harus mau belajar miliki kasih. Dan saya sangat yakin ketika kita semua yang ada di tempat ini mulai memiliki kasih, pasti gereja Tuhan di tempat ini akan terasa hangat. Gereja Tuhan di tempat ini akan semakin terasa bahwa persaudaraannya luar biasa ya. Kekeluargaannya luar biasa ya. Dan ini pun dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Untuk kita praktek kasih itu perlu yang namanya kerelaan. Pengorbanan yang terus menerus dilakukan. Bukan hanya sekali dua kali, tapi harus terus menerus. Luar biasa kan kita ikut Tuhan. Kita harus bisa mempraktekkan. Sebagai seorang hamba Tuhan pun saya belum tentu sempurna, tapi kita semua mau belajar. Hidup itu belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita nggak mau belajar, ya sudah, kita akan gitu-gitu terus. Hal yang terakhir, hal yang terakhir, 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12, tolong dibacakan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ya, seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Poin terakhir saya berikan judul saling menasihati dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita perlu memberikan nasihat, itu penting. Tapi kita juga harus bisa menerima nasihat. Ini ada hubungan timbal balik. Supaya apa? Kita itu tetap rukun. Ketika kita lelah, ketika kita mengalami keterpurukan, kita harus bisa membuka hati kita untuk kita menerima nasihat. Jangan terus ketika ada orang yang menasihati kita, kita merasa kowe iki ngerti apa toh? Rasa sok keminter. Justru di sini itu kita diajarkan untuk saling memberikan nasihat. Memberikan nasihat di sini bukan hanya berbicara tentang senior dan junior. No. Tapi bisa. Mungkin anak muda memberikan nasihat kepada yang lebih tua bisa. Mungkin yang lebih tua memberikan nasihat kepada anak-anak muda bisa. Kuncinya kita harus mau memberikan nasihat ataupun kita dinasihati, kita harus terbuka. Kita harus memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Kita jangan lelah. Ketika ada seseorang yang memberikan kita nasihat, justru tanpa kita sadari itu yang menjadi kekuatan kita. Terkadang kalau kita punya pandangan yang positif, ketika ada seseorang mulai nasihati, kamu jangan gini, kamu gini-gini. Kalau kita punya pandangan yang positif, iya, wong aku tuh mau ikut Tuhan, aku kudu sempurna. Kita harusnya bersyukur.
ketika ada orang yang mau menasihati kita. Celakanya kalau tidak ada satupun orang yang menasihati kita. Hati-hati. Bahkan yang lebih parah, jangan sampai kalau Tuhan itu justru diam terhadap kita. Waduh gawat, kalau sampai Tuhan itu diam terhadap kita. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita masalah, Tuhan masih memberikan kita pergumulan. Mungkin kita kemarin diingatkan dengan khotbah, kenapa kamu sakit? Ini sebenarnya Tuhan itu ingin memurnikan kita. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu sampai di mana. Jadi apapun yang terjadi saat ini, jangan lelah ikut Tuhan. Jangan lelah, jangan sampai meninggalkan persekutuanmu bersama Tuhan. Tapi kita justru harus tetap giat. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu beberapa menit. Kita akan mencari kelompok 5 orang. Silahkan pilih siapa saja, bisa bergabung dengan Bapak Gembala juga. Dalam kelompok ini silahkan. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kelelahan. Ceritakan saja. Apa yang kau alami saat ini, kelelahan apa yang kau alami. Minta dukung di dalam doa. Bisa dimulai sekarang, silahkan, saya memberikan waktu sampai jam 7:30. Baik, karena waktu sudah malam, kita mau bersama-sama mengakhiri. Saya yakin dan percaya kita sudah saling bertukar pikiran. Bisa nanti kalau kapan-kapan pengen sharing, silahkan hubungi Bapak Gembala atau tim pastori. Baik, berhubung semua sudah selesai, saya serahkan langsung kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama, kita terus diingatkan bahwa kita perlu melakukan pembenahan-pembenahan. Dan melalui malam hari ini kita sudah sharing, kita sudah saling terbuka dan saling mendoakan. Biarlah setiap doa yang dipanjatkan Tuhan mendengar dan kita semuanya diberkati dan juga dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita malam hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali bersama-sama berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik. Engkau mengerti akan bahasa tetesan air mata, sehingga setiap tetesan air mata yang kami keluarkan, Engkau melihat. Bahkan setiap keluh kesah yang tidak terucapkan dari mulut bibir kami, Engkau juga mendengar. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau tetap tinggal diam, melekat di dalam kekudusan yang Tuhan sudah sediakan melalui ibadah-ibadah yang sudah dibangun di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya sidang jemaat di tempat ini, hidup mereka masing-masing semakin diubahkan oleh Tuhan. Mereka boleh semakin memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Yesus, sehingga setiap persoalan pergumulan yang sedang kami alami, sedang kami hadapi, itu semuanya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena firman-Mu berkata, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Dan kami menerima Tuhan setiap perkataan berkat-Mu. Kami berpegang kepada setiap janji-Mu yang ajaib. Dan kami memberkati Tuhan kami semua yang hadir. Secara khusus Tuhan, sebelum kami berpisah, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Johan, yang saat ini Tuhan mereka berdua perlu rahmat-Mu, perlu anugerah-Mu, perlu kasih setia-Mu. Tuhan, melalui setiap persoalan yang sedang diizinkan oleh Tuhan,
Kami mempercayai Bapak Johan merespon, Ibu Johan juga merespon, sehingga mereka berdua Tuhan sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan. Marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan kasih, rahmat, dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mereka berdua Tuhan sedang mencari wajah-Mu. Mereka sedang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami percaya rahmat-Mu turun atas mereka berdua. Semua persoalan yang sulit Tuhan handle. Semua persoalan yang rumit Tuhan buka jalan dengan cara yang heran dan ajaib. Dan kami percaya melalui doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus, setiap persoalan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan malam hari ini. Bahkan ketika besok Tuhan hari Jumat, mereka berdua akan kembali mengurus setiap hal-hal yang perlu diurus. Tuhan yang terlebih dahulu bekerja, sehingga orang-orang yang akan ditemui Tuhan jamah, orang-orang yang ditemui Tuhan lembutkan hati dan pikirannya, tidak berkata kasar, tidak ada gertakan, tidak ada ancaman, tetapi semuanya Tuhan dengan damai yang daripada Tuhan, terjadi kesepakatan yang ajaib, dan kami percaya kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakan atas Bapak Johan dan Ibu. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kasih dan kelimpahan, yang perlu kegembiraan daripada Tuhan, Tuhan berikan malam hari ini dengan sukacita yang daripada Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah dan penolong kami satu-satunya. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami pulang. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.